Selamat pagi, Yahobu. Salam literasi. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias Barat, dan yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Lomba Storytelling tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Grace Natanila Gula, asal sekolah dari UPTD SMP Negeri 3 Ulumoroe. Saya siswa kelas 7. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Penasaran dengan ceritanya? Yuk mari kita bercerita. Asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Suku bangsa Nias mengenal banyak kisah yang menceritakan tentang penciptaan bumi, asal-usul nenek moyang, dan asal-usul dewa-dewi. Semua mitos ini diturunkan dari syair yang disebut Hoko. Hoko ini dinyanyikan dalam pesta-pesta adat dan dalam ritual lainnya. Ada beberapa mitos yang dikenal oleh suku Nias, yaitu mitos yang pertama adalah mitos penjadian. Sebelum semua dijadikan, maka ada kekacauan, kabut dan gelap. Dari kekacauan ini timbul dewa pertama. Dari kabut dan kegelapan timbul dewa Tuhansihai yang berdiam di alam yang tidak lebih besar dari rumah dan didukung oleh angin. Inilah alam pertama yang paling atas, disebut langit tertinggi. Selanjutnya baru ada dewa lain, Lobalangi dan Laturedana. Mitos yang kedua adalah mitos asal-usul dewa-dewi. Suku bangsa Nias memandang dua dewa yang terpenting, yaitu dewa Lobalangi yang menguasai alam atas dan dewa yang menguasai alam bawah, yaitu Laturedana saudara tuannya. Dewa Lobalangi dianggap dewa pencipta dan sumber segala yang baik, sedangkan dewa Laturedana pada umumnya menampakkan aspek-aspek negatif. Di antara keduanya ada istri Lobalangi yang bernama Silewe Nazarata, dewa bagian tengah, menghubungkan manusia dengan dewa Lobalangi, perantaran hubungan antara Lobalangi dengan Laturedana, dan perlindungan para imam atau ere. Dalam buku Manusia dan Kebatinannya Jawa, Harun Hadiwijono membedakan antara mitos Nias Utara dan Nias Selatan, yaitu yang pertama, Nias Utara. Nias Utara percaya pada Dewa Sihai atau Tuhansihai sebagai tokoh dewa pertama. Ia muncul dari kekacauan atau kegelapan semula. Ketika Dewa Sihai ini menghembuskan nafas yang terakhir, maka lahirlah Dewa Aloloanangi. Selanjutnya Aloloanangi mati dan melahirkan pohon dunia, yaitu Toroa. Dari pohon ini lahirlah dewa Lobalangi yang menguasai alam atas dan Laturedana yang menguasai alam bawah. Lalu Lobalangi menciptakan Sirao yang menurunkan nenek moyang orang Nias. Yang kedua, mitos penjadian Nias Selatan. Pada mulanya kabut memecah diri sehingga lahir dewa Inada Samihara Duo yang menyebabkan adanya dunia. Tubuhnya memecah diri dan melahirkan dewa Inada Samadalo Hosi. Sekalipun tidak bersuami, ia melahirkan dua anak kembar, yaitu Dewa Lobalangi dan adik perempuannya. Lobalangi memilih alam atas, sedangkan Laturedana memilih alam bawah. Dewa Lobalangi dan Laturedana diperhadapkan secara antagonis atau saling bertentangan. Lobalangi dihubungkan dengan segala yang baik dan hidup, berlambangkan kuning keemasan dan simbolnya matahari, burung, dan terang. Sedangkan Laturedana dihubungkan dengan segala yang jahat dan maut, berlambangkan hitam, simbolnya adalah naga, bulan, dan kegelapan. Kepercayaan kepada Lobalangi sehingga oleh seluruh penduduk Nias dianggap Tuhan yang tertinggi. Lobalangi sebagai raja segala dewa dari dunia atas. Dalam upacara-upacara ritual dan pesta adat biasanya dilakukan pemujaan kepada pencipta langit, yaitu Lobalangi, dengan menyanyikan Hoko. Di antara semua dewa, maka Lobalangi yang paling banyak disembah oleh orang Nias. Karena dialah yang mengurus kesejahteraan orang Nias, dia yang memberi nos atau nafas kepada manusia. Doa-doa dan mantra disampaikan kepada Lobalangi karena ia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Ia menentukan hidup mati manusia dan memberikan berkat dan kutuk, kekayaan dan kemiskinan, mengetahui segala sesuatu serta menghukum yang jahat. Tapi sebelum Lobalangi dan Laturedana ada, sudah ada dewa yang lebih tinggi lagi yang bernama Sihai. Menurut ahli-ahli Eropa, Sponder dan Steger, dewa yang tertinggi suku Nias adalah Dewa Sihai sebagai yang maha kuasa dan maha pencipta. Hal ini membuat masalah geologis untuk pemakaian nama Lobalangi
dengan menyamakannya Allah dan kenapa bukan Sihai. Lobalangit sebagai dewa pencipta yang bersifat melindungi manusia, sedangkan Laturedana menyebabkan bencana alam dan kecelakaan-kecelakaan bagi manusia. Oleh sebab itu, diperlukan seorang imam untuk meredakan amarah dewa ini, khususnya dalam pemujaan nenek. Dalam suku Nias diadakan upacara dengan mengorbankan manusia dari golongan budak atau sabuyung. Sedangkan pemujaan nenek moyang cukup memotong babi atau ayam dan mengoleskan darahnya di mulut patung nenek moyang dan dipanjatkan doa yang dilakukan oleh imam atau erek. Nenek moyang suku Nias menurut mitologi diturunkan dari langit atas pertama, yaitu Tete Holi Anaa, suatu negeri yang indah atau seperti surga. Dalam agama Kristen bernama Dewa Sirao yang mempunyai 4 anak, yaitu Hia berdiam di Gomo Nias Selatan, Geze berdiam di Lahewa Nias Utara, Kulu berdiam di Mandaya Nias Barat, dan Daili berpusat di Gida Nias Timur. Keempat nenek moyang ini akan menimbulkan klaim-klaim mado-mado di Nias. Menurut versi lain dalam buku Kuenan Jeningrat, akibat terjadi pertengkaran di mana ada perebutan mahkota langit diakibatkan oleh Dewa Sirao mengundurkan diri. Dewa Sirao menggunakan uji ketangkasan pada 9 anaknya dengan menari di atas 9 atap pedang atau toho yang dipanjatkan di lapangan depan istana. Kemenangan diraih oleh anak bungsu bernama Luo Mewena. Untuk menenteramkan ke-8 anak yang lain, maka mereka diturunkan oleh Dewa Sirao ke bumi, tetapi hanya 4 yang sampai di Pulau Nias. Keempat anak Sirao lainnya mengalami kecelakaan, yaitu 1 karena berat badannya ia jatuh menembus bumi dan menjelma menjadi ular besar. 1 tercebur ke dalam sungai dan menjadi hantu sungai. 1 tersangkut di atas pohon dan menjadi hantu hitam. Dan 1 lagi jatuh di tempat berbatu dan menjadi leluhur orang-orang kebal. Menurut Walter Leck, bahwa orang Nias percaya manusia pertama turun dari surga dan langsung membawa kerangka kebudayaan Nias, termasuk hukum adat atau hukum fena, berasal dan berkadar surgawi dan ilahi. Manusia unggul turun hanya di Pulau Nias sehingga mereka beranggap bahwa orang lain bukan manusia lengkap atau sempurna, maka orang Nias koloniha tidak usah bergaul dengan mereka. Hal ini merupakan salah satu ketertutupan masyarakat Nias dan penerapan kesucian adat Nias yang ketat. Dari cerita di atas memperlihatkan keyakinan suku bangsa Nias tentang asal-usul alam semesta, dewa-dewi dan manusia dibuat sedemikian rupa sesuai urutan kronologis. Dewa pertama Sihai tidak diciptakan tetapi muncul begitu saja dari dalam kabut. Lalu dewa ini menciptakan dewa-dewa lainnya, diantaranya Dewa Lobalangit. Dewa Lobalangit selanjutnya menciptakan alam semesta dan manusia. Penekanan bahwa dewa berstatus superior di atas manusia menyebabkan manusia harus tunduk dan menyamakannya. Ini terlihat dalam upacara-upacara ritual yang orang Nias lakukan. Demikian cerita tentang asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Semoga bermanfaat. Sohagalo Yahobu, salam literasi.